Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol like, lalu subscribe, lalu nyalakan loncengnya, dan share ke teman-teman kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat dan salam ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun saja berada, hari ini hari Selasa bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Mudah-mudahan dengan terus bertambahnya hari, bergantinya hari, bertambahnya bulan, dan akan sebentar lagi kita juga akan memasuki penghujung daripada tahun 2020 Masehi. Mudah-mudahan hari-hari kita senantiasa membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan oleh Allah, dan kita bisa menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat fenomena kejadian yang terjadi akhir-akhir ini, kita sungguh prihatin. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, di dalam kitab Nasha'ihul Ibad, nasihat agama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan kepada kita. Yang pertama, pesan Nabi itu adalah manistakhaffa bil ulama khasiruddin. Barang siapa yang menyepelekan, meremehkan, tidak memuliakan para ulama, khasiruddin, maka dia akan rugi terhadap perkara agama. Yang dimana kita sama-sama mengetahui al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah penerus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama itu adalah penerus perjuangan para Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimana para ulama itulah yang mengajarkan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendaklah kita memuliakan, menghormati para ulama-ulama kita. Kita hormati mereka, karena itu pesan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak, kita akan rugi terhadap perkara agama. Sehingga kalau kita sudah rugi perkara agama, kita buta dengan agama, terutama tentang yang disunnahkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW, maka kita tidak akan bisa melaksanakan agama ini dengan baik. Oleh karena itu, kalau sudah kita tidak bisa melaksanakan agama ini dengan baik, maka ancaman bagi kita adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kita lihat akhir-akhir ini tidak sedikit orang yang dimana menghina para ulama-ulama kita, mengatakan kata-kata yang tidak pantas kepada para ulama kita. Apalagi yang dihina itu adalah zuriat Rasulullah SAW. Yang dihina itu adalah keturunan baginda Rasulullah SAW. Kalau kita belum bisa meninggalkan maksiat, belum bisa beramal soleh,
setidak-tidaknya jangan hina para ulama kita. Jangan hina penerus agama Rasulullah ini, terutama keturunan baginda Rasulullah SAW. Bagaimana kelak kita akan bertanggung jawab, berani kita menghadapkan muka kita di hadapan Rasulullah SAW. Ketika kita selama di dunia, malah apa yang dipesankan oleh Nabi untuk kita memuliakan para ulama, untuk kita menghormati keturunan-keturunan Rasulullah SAW. Sampai Sayyidina Abu Bakar mengatakan bahwasanya aku lebih suka menyambung hubungan kekerabatanku dengan keturunan Rasulullah dibandingkan dengan kerabatku sendiri. Sayyidina Abu Bakar, orang yang sudah dijamin masuk surga, dekat dengan baginda Rasulullah SAW, dia mengatakan dia lebih suka menjalin hubungan dengan keluarga baginda Rasulullah SAW dibandingkan dengan keluarganya sendiri. Maka kita, belum lagi kita bisa melaksanakan agama ini sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi, masih kita laksanakan lagi maksiat, belum lagi kita mampu tegakkan perintah seperti memakmurkan masjid dan lain-lain sebagainya, maka minimal jangan hina para ulama kita, jangan hina keturunan baginda Rasulullah SAW. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pesan baginda Rasulullah SAW, man istakhaffa bil umara khasirat dunya. Barang siapa yang menyepelekan perkara umara, menyepelekan perkara pemimpin, perkara pejabat, maka khasirat dunia, dia akan rugi terhadap perkara dunia. Kenapa? Karena penentu kebijakan, keselamatan, kebahagiaan, kemudahan dalam urusan dunia kita di dunia ini adalah salah satunya para umarok kita, para pemimpin kita. Apa yang kita rasakan sekarang ini tidak lebih karena selama ini mungkin kita tidak menganggap penting perkara pemimpin. Kita tidak menganggap penting perkara tentang pejabat dan lain-lain sebagainya. Sehingga ketika mereka melakukan kebijakan yang menyusahkan kita, sehingga betul kata Rasulullah SAW, khasirat dunia, rugi dunia kita, susah kita di dunia ini, diambilnya hak kita dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, dua pesan ini, yang dimana sebenarnya ada 5 pesan Rasulullah SAW, tapi yang sesuai dengan apa yang kita alami saat ini, dan ini penting, yang dimana jangan sempat kita menghinakan para ulama, jangan sempat kita menyepelekan para ulama, jangan kita jauhi para ulama, karena mereka itulah pelanjut estafet tentang penyebaran agama Rasulullah SAW, terutama apalagi dia seorang ulama sekaligus juga dia adalah zuriat keturunan baginda Rasulullah SAW. Dan sebentar lagi di hadapan kita akan melaksanakan yang namanya pilkada, pemilihan kepala daerah. Maka kalau tidak ingin susah dunia kita tidak ingin repot urusan dunia kita tidak ingin kita dipersulit dalam masalah urusan dunia kita, maka gunakanlah hak suara kita, one man one choice, satu orang satu suara. Gunakanlah suara itu sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan memilih pemimpin yang soleh, memilih pemimpin yang adil, yang dimana kata Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal, kalau seandainya kita mempunyai doa mustajab satu saja, maka mintalah kepada Allah pemimpin yang adil, agar dapat memberikan kemaslahatan dan keadilan kepada kita dan kepada seluruh umat. Mudah-mudahan pesan baginda Rasulullah SAW ini menjadi ikhtibar, pelajaran bagi kita, dan mari kita muliakan, kita hormati, kita dekati para ulama kita, dan mari kita peduli tentang cara kita memilih pemimpin, agar kita diberikan Allah pemimpin yang adil, pemimpin yang mampu mengajak kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita semua diberikan Allah keistiqomahan dalam beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.